Shalom teman-teman semua, welcome to online service Image Batam. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Pastinya baik dan luar biasa dong. Nah, kita rasanya kita udah sampai di minggu yang ketiga di bulan Agustus. Di minggu ini kita akan mempelajari firman Tuhan dengan tema Aku berhasil karena Tuhan. Wow. Aku mau berhasil nggak nih? Pastinya mau dong. Kalau aku sih juga pastinya mau berhasil. Kalau teman-teman gimana? Pasti juga ya. Nah, di minggu ini atau di hari ini kita akan belajar dari kisah seorang remaja yang berusia 16 tahun sudah menjadi raja. Keren. Nah, ditambah lagi nih, dia sudah memerintah selama 52 tahun lamanya. Sangat luar biasa ya. Pasti kalian penasaran kan dengan remaja ini? Melalui kisah hidup dari remaja ini, kita akan mempelajari tentang bagaimana seseorang berhasil dalam kehidupannya dan langkah apa saja yang dapat kita lakukan supaya kita berhasil seperti remaja ini. So, siapkan hati dan pikiran kalian karena kita sebentar lagi akan memuji menggunakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Oke, Come on, church. let's worship God. Shalom. All to thee, my blessed Savior, I surrender all to Jesus, I surrender all. To Him I freely give. I will ever love and trust Him in His praises daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender humbly at His feet. I bow. Worldly pleasures all forsaken. Take me, Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all.
to Thee, my blessed Savior, I surrender all. To Thee, my blessed Savior, I surrender all. I surrender all. Oh, I surrender all to Thee, my blessed Savior, I surrender all to Thee, my blessed Savior, I surrender all. Woo. Terangmu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Oh, 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 oh. Mulia nama-Mu. Oh, 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 oh. Mulia nama-Mu. The glory for the things He's done. To God be the glory
for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Yeah. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Wow, oh, wow, oh, oh, mulia nama-Mu. Wow, oh, wow, oh, oh, mulia nama-Mu. Wow, oh, wow, oh, mulia nama-Mu. Wow, oh, wow, oh, mulia nama-Mu. Salam damai sejahtera untuk kita semua, teman-teman semua dimanapun kalian berada. Saya mengucapkan selamat hari Minggu. Selamat datang dalam ibadah online Image Batam. Sebentar kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelum itu saya mengajak kita semua untuk berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baik ini. Kami boleh belajar firman-Mu. Saya berdoa kepada mereka yang mendengar dari rumah, Roh Kudus menolong mereka untuk dapat mendengar dengan baik. Dan bantu saya untuk dapat menyampaikan firman Tuhan dengan bahasa yang sederhana, dengan kata-kata yang mudah dimengerti oleh mereka yang mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman semua, hari ini kita akan belajar tentang kisah seorang remaja yang berusia 16 tahun. Dia memimpin sebagai raja di kerajaan Yehuda. Selama 52 tahun dia memimpin. Untuk itu saya ingin mengajak kita baca sedikit kisahnya di dalam kitab 2 Tawarik pasal 26 ayatnya yang ke-3 sampai dengan ke-5. Nanti teman-teman baca keseluruhan ayat ini untuk mendapatkan ceritanya. Tapi karena waktu kita terbatas, saya hanya memilih 3 ayat sebagai dasar untuk kita belajar pada hari ini. Well, kita mulai. Ayat 3. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekholia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ayat 5. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala urusannya berhasil. Saya ingin baca lagi ayat kalimat terakhir dari ayat 5. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Allah membuat segala usahanya berhasil. Nah, tema kita hari ini adalah aku berhasil karena Tuhan. Well, sedikit latar belakang tentang Raja Uzia. Siapakah Uzia ini? Arti daripada nama Uzia itu di dalam bahasa Ibrani disebut Allah adalah kekuatanku. Nah, Uzia ini punya nama yang lain, yaitu Azaria. Azaria ini kalau dilihat dari bahasa Ibrani artinya Allah telah menolong. Nama ayah daripada Raja Uzia ini adalah Amazia, dan ibunya yaitu Yekholia. Mereka dari Yerusalem, dan ayahnya pernah juga memimpin sebagai raja. Nah, pada saat Raja Uzia ini memerintah sebagai raja, seperti yang tadi sudah kita baca, dia baru berusia 16 tahun, masih remaja. Di sini ada yang usianya 16 tahun.
saya sudah lebih daripada 16 tahun belum sebagai raja. Well, itu sesuatu yang luar biasa yang dialami oleh Usia. Dan Alkitab tadi yang kita baca menyebutkan bahwa selama 52 tahun, waktu yang cukup panjang, dia memimpin sebagai raja. Dan masa pemerintahan Raja Usia, yaitu kerajaan Yehuda, menjadi kerajaan yang sangat makmur pada saat itu. Ini sesuatu hasil yang luar biasa. Dan dia bukan hanya membuat kerajaannya makmur, tetapi juga setiap kerajaan yang melawan dia selalu menang. Dan salah satu musuhnya yaitu orang-orang Filistin dikalahkan oleh Raja Usia ini. Untuk pertanyaan yang perlu kita tanyakan adalah, kira-kira apa sih membuat Raja Usia ini begitu berhasil makmur, kuat melawan musuh-musuhnya? Di dalam ayat 5 yang tadi kita sudah baca itu menyebutkan satu faktor. Ini bukan salah satu, sepertinya ini satu-satunya faktor menyebabkan Raja Usia berhasil, yaitu Usia berhasil karena Tuhan. Kita baca lagi ayat 5. Dan selama ia mencari Tuhan, ia yang dimaksudkan di sini adalah Raja Usia, Allah membuat segala usahanya berhasil. Wow, keren. Saya yakin kalian semua yang sekarang mendengarkan khotbah ini punya cita-cita menjadi orang yang berhasil. Kalian pasti ingin menjadi orang yang berhasil supaya membahagiakan orang tua atau membahagiakan orang yang kalian kasihi. Dan saya juga yakin bahwa para orang tua yang sekarang sedang mengikuti juga ibadah online ini, kalian juga menginginkan supaya anak-anak kalian menjadi orang yang berhasil. Nah, saya sangat percaya bahwa orang yang hidup berkenan kepada Tuhan pasti kehidupannya itu berhasil. Dan itu yang akan kita pelajari dari kehidupan Raja Usia ini. Tetapi sayang sekali dari perjalanan hidup Raja Usia yang 52 tahun dia memimpin kerajaan, pada waktu Raja Usia menjadi berhasil dan kuat, Raja Usia ini kemudian menjadi sombong dan dia melupakan Tuhan. Nanti baca di dalam 2 Tawarik pasal 26 ayat 19. Akibat daripada kesombongan dia, Tuhan menghukum dia dengan memberikan penyakit kusta. Dan karena dia sakit penyakit kusta, dia harus dikucilkan, diasingkan, bahkan diusir. Dan sampai hari kematian dia meninggal dalam keadaan sakit. Sesuatu yang tragis. Nah, dari kisah Raja Usia tadi ada 3 pelajaran penting yang ingin saya bagikan kepada kita hari ini. Ada banyak pelajaran sebenarnya, tapi saya hanya menyebut 3. Yang pertama, kalian perlu mencatat, yaitu yang pertama, di dalam Tuhan ada keberhasilan yang sejati. Ini yang dapat kita lihat dari kehidupan Raja Usia. Berusia 16 tahun, memimpin selama 52 tahun. Dan tadi kita sudah lihat bahwa pada waktu dia memimpin sebagai raja, dia menjadi orang yang berhasil. Kerajaan Yehuda menjadi makmur. Di dalam ayat 5 menyebutkan faktor penyebab dari keberhasilan, yaitu Tuhan yang membuat dia berhasil. Dari situ kita dapat ambil pelajaran bahwa di dalam Tuhan ada keberhasilan yang sejati. Kalau Tuhan yang buat berhasil, itu pasti keberhasilan yang sejati, bukan keberhasilan yang semu atau yang tidak sejati. Apa sih keberhasilan yang sejati dan yang tidak sejati? Yang tidak sejati, contoh, kalian pasti sudah mendengar waktu orang ingin masuk bekerja di suatu perusahaan, biasa mendengar, ini bisa disogok atau ada orang dalam dan segala macam. Memang kita perlu orang lain untuk membantu, tapi dalam beberapa praktik yang sering dilakukan itu tidak sehat. Akibatnya kamu tidak menikmati pekerjaan atau kamu tidak enjoy dengan pekerjaan itu karena itu tidak diraih dengan keberhasilan yang murni atau yang tulus. Atau contoh yang lain, seperti saya duga kalian sudah dengar bahwa pada waktu orang ingin menyalonkan diri atau ingin
masuk di akademi kepolisian mesti ada nyogok-nyogok dan segala macam seperti begitu. Itu praktek-praktek yang kurang sehat menurut saya. Dan pada waktu kemudian Anda diterima dengan cara-cara yang tidak benar, inilah Anda sebenarnya tidak menikmati hasil keberhasilan yang Anda raih. Tetapi berbeda dengan orang yang berjalan dari nol atau berjalan sesuai aturan yang ada, dan dia benar-benar mengandalkan Tuhan dalam kehidupan dia, justru Tuhan akan membantu dia untuk meraih keberhasilan dia. Nah, justru itulah yang disebut keberhasilan yang sejati. Nah, nanti kalau teman-teman baca di dalam 2 Tawarik ini akan menemukan perjalanan hidup daripada Raja Uzia ini, bagaimana dia menjadi orang yang berhasil bukan karena menyogok, bukan karena dia punya orang-orang kuat di Yerusalem pada waktu itu. Tidak, Alkitab tidak menyebutkan bahwa Raja Uzia punya orang hebat. Alkitab hanya menyebutkan bahwa Raja Uzia berhasil karena dia punya Tuhan. Nah, hari ini saya juga ingin memberitahu kalian semua, kekayaan, kekuatan yang kita punya atau orang-orang kuat yang kita punya itu semua terbatas. Kalau kalian ingin berhasil dan kalian hanya bersandar kepada kekayaan yang kalian punya atau orang tua kalian, memang tidak salah untuk bersandar kepada orang tua, bukan berarti saya mengajarkan untuk nggak boleh mengandalkan orang tua, tidak. Tetapi saya mau beritahu bahwa di samping kalian punya bantuan daripada orang-orang di sekitar kalian untuk mendorong kalian menjadi orang berhasil, tetapi ini yang tidak boleh dilupakan. Bersandarlah kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah terbatas. Dan kemampuan Tuhan seperti yang kita lihat di dalam kisah ini, atau juga pada minggu yang lalu kita sudah belajar banyak bagaimana Tuhan itu tidak pernah dibatasi oleh apapun, dan siapapun tidak bisa menandingi Tuhan. Itu sebabnya saya mendorong kita untuk punya hubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga dia melimpahi kita dengan keberhasilan yang bukan semu atau yang tidak sejati, tetapi keberhasilan yang sejati. Well, pelajaran yang kedua adalah Tuhan senang atau Tuhan bersedia memberikan keberhasilan kepada orang yang hidup menyenangkan hati Tuhan. Tuhan suka memberi keberhasilan kepada orang yang hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Saya kasih contoh. Orang tua pasti senang dengan anak yang hidupnya menyenangkan hatinya. Dan bahkan si anak belum minta apapun kepada si orang tua, pasti orang tua sudah langsung tahu kesukaan anaknya seperti apa, kira-kira apa yang dibutuhkan anak saya. Kita ambil contoh sederhana. Dalam pertemanan itu pasti kalian senang dengan teman yang buat kalian itu senang. Pasti kalian suka dengan orang yang menyenangkan hati kalian. Sama pola yang sama kita dapat lihat di sini. Tuhan senang dengan orang, atau Tuhan senang memberikan berkat kepada orang yang menyenangkan hatinya. Nah, Raja Uzia adalah salah satu raja yang hidupnya itu menyenangkan hati Tuhan. Nah, karena Raja Uzia ini menyenangkan hati Tuhan, akibatnya Tuhan memberikan keberhasilan kepada dia. Makanya tadi kita tidak usah kaget kalau kemudian 52 tahun atau selama dia menjadi raja yang makmur, ya itu karena dia hidup menyenangkan Tuhan. Nah, buat kalian yang ingin berhasil, buat semua kita yang ingin berhasil, pelajarannya adalah hiduplah menyenangkan hati Tuhan. Karena dengan begitu Tuhan akan memberikan kepada kita keberhasilan. Tetapi ini pelajaran yang ketiga yang harus kita tahu, yaitu jangan sombong. Itu yang kita lihat dari kehidupan Raja Uzia ya. Pada waktu dia belum punya apa-apa, pada waktu dia masih 16 tahun, dia mulai merintis karirnya sebagai raja. Pada waktu dia mulai kuat, si orang ini malah menjadi sombong. Dia lupa Tuhan. Nah, di dalam 2 Raja-Raja pasal 16 ayat 29, nanti boleh baca di rumah. Karena dia mulai sombong, Tuhan menghukum dia, Tuhan kasih dia hukuman, yaitu Tuhan berikan penyakit kusta kepada dia. Dan bukan hanya dia mendapatkan penyakit kusta, dia dikucilkan, dia diasingkan. Kalau misalnya gini, sekarang orang kalau kena COVID ya, dia kan mesti pergi tinggal di Pulau Galang sana, diasingkan dari keramaian. Sama Raja Uzia pada waktu itu,
dia kena penyakit kusta dan akibatnya dia mesti diasingkan dari masyarakat. Kehidupannya tidak mengenakan, bukan? Dijauhkan dari lingkungan masyarakat, bahkan diusir. Itu karena sombong. Jadi teman-teman, kalau kita kemudian berhasil, jangan pernah sombong. Jangan sombong maksudnya. Tapi ada juga orang yang belum berhasil tapi sudah sombong. Ini agak ada tipe-tipe unik nih orang. Sekali lagi memang saya pesan, jangan sombong. Karena kesombongan itu membuat kalian akan hancur. Kesombongan itu membuat seseorang akan jatuh. Dan kalau sudah jatuh karena kesombongan, susah untuk bangkit kembali. Jadi berhati-hatilah supaya kita tidak boleh sombong dengan kehidupan kita. Buat kalian yang mungkin punya orang tua yang masih utuh dan orang tua kalian cukup punya uang untuk membantu kalian memenuhi kebutuhan kalian, membuat kehidupan kalian lebih baik daripada orang lain, jangan pernah sombong dengan apa yang kalian punya. Karena ingat bahwa belajar dari kehidupan Raja Uzia, Tuhan tidak suka dengan orang yang sombong. Nah, sekarang saya ingin memberikan beberapa langkah praktis bagaimana supaya kita dapat berhasil di dalam kehidupan kita, paling tidak seperti yang pernah atau seperti yang dialami oleh Raja Uzia ini. Ada 4 langkah praktis yang akan saya sebutkan, dan saya sekali lagi mendorong kalian untuk mencatat langkah-langkah praktis ini supaya menolong kalian, menolong kita semua untuk mengingat firman Tuhan dan kita dapat melakukannya. Yang pertama, supaya berhasil, ini yang harus dilakukan. Pertama, senantiasa mencari Tuhan. Di dalam ayat 5 yang sudah kita baca tadi, di situ dicatat bahwa Raja Uzia pada waktu 16 tahun dia diangkat menjadi raja. Hal pertama yang dilakukan adalah dia mencari Tuhan. Dia mencari Tuhan, dan akibatnya kehidupan dia menjadi berhasil. Nah, buat kalian yang sebentar lagi akan pergi sekolah keluar kota di universitas yang sudah kalian tunjukkan, sekali lagi saya berpesan bahwa hal pertama yang harus kalian lakukan dalam hidup kalian adalah mencari Tuhan. Sekali lagi, mencari Tuhan. Halo para orang tua yang hari ini, kalaupun kalian sedang mendengarkan khotbah saya ini pesan saya, ini saran saya. Sampaikan kepada anak-anak Bapak Ibu untuk mencari Tuhan. Hal pertama yang nomor 1, mencari Tuhan. Yang kedua, melakukan apa yang Tuhan senang. Melakukan apa yang Tuhan senang, yaitu dengan cara hidup benar di mata Tuhan. Itu yang dibuat oleh Raja Uzia ini. Selain tadi dia mencari Tuhan, pada waktu dia setelah mencari Tuhan dan dia menemukan perintah Tuhan yang harus dia lakukan, kemudian perintah itu dia terapkan dalam kehidupan dia. Dengan cara dia hidup benar, hidup menyenangkan hati Tuhan. Itu yang dibuat oleh Raja Uzia. Nah, hal yang sama dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Kalau kita kemudian mencari Tuhan, kemudian kita hidup menyenangkan hati Tuhan, sudah pasti keberhasilan kita akan meraihnya, kita akan mendapatkannya. Langkah yang ketiga, langkah praktis yang ketiga supaya kita berhasil, ini menerima nasihat dari orang lain. Jadi jangan sok pintar, sok pandai bahwa saya bisa, saya sendiri bisa lah, saya tidak perlu orang lain. Tidak. Kita ini terbatas. Saya ulang, kita ini terbatas. Makanya kita perlu orang lain. Tanpa orang lain kita tidak mungkin ada. Tanpa orang tua kita yang melahirkan kita, tidak mungkin kita ada seperti sekarang, ya kan? Tanpa guru yang mengajari kita, nggak mungkin kita bisa baca. Begitu. Jadi kita ini terbatas, itu sebabnya kita perlu orang lain. Nah, di dalam kisah yang tadi kita baca itu, Raja Uzia ini berhasil karena dia mendengarkan nasihat dari orang lain.
Nah, salah satu orang yang dia dengarkan adalah bapak rohani dia. Wow, dia punya bapak rohani. Bapak rohaninya bernama Zakaria. Di dalam ayatnya yang kelima, di sana ditulis demikian. Ia, maksudnya Uzia, mencari Allah selama hidup Zakaria. Ia mengajarkannya supaya takut akan Allah. Jadi kalian perlu orang lain, teman-teman, untuk mengarahkan kalian tentang bagaimana hidup takut akan Tuhan. Itu sebabnya bangunlah hubungan dengan orang-orang yang di atas kalian. Dalam hal ini saya mendorong kalian untuk milikilah kakak rohani atau bapak rohani. Supaya apa? Mereka memberi kalian nasihat. Memberi nasihat tentang bagaimana kalian harus bersikap takut Tuhan. Bagaimana kalian pada waktu kuliah, kalian mulai menjalankan kuliah seperti orang-orang yang takut Tuhan, bukan semau gue. Atau pada waktu kalian pacaran, kalian diberitahu nilai-nilai mana yang harus kalian jaga supaya kalian tidak menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati orang tua, dan juga hati teman-teman kalian. Atau pada waktu kalian bekerja, kalian dikasih tahu bagaimana sih bekerja dengan baik, bagaimana supaya saya bertindak dengan baik. Itu semuanya kita perlu nasihat daripada orang lain. Nah, Raja Uzia di sini dia punya bapak rohani yang menasihati dia. Dan saya juga ingin mendorong kalian, milikilah bapak rohani yang menurut kalian bisa mensupport kalian, atau kakak rohani, atau orang-orang yang dapat menolong kalian supaya kita berhasil. Nah, langkah yang keempat, yang terakhir, ini yang sangat penting, tidak boleh dilupakan teman-teman. Jangan sombong. Kalau sudah berhasil, jangan sombong. Raja Uzia, waktu dia mencari Tuhan, dia hidup menyenangkan hati Tuhan. Dia mendengarkan nasihat dari bapak rohani dia, yaitu Zakaria, dan akibatnya dia berhasil nih sekarang. Setelah berhasil, karena dia sudah kuat, sudah makmur, dia sombong. Akibatnya apa? Dia itu dikucilkan. Dia dihukum Tuhan dengan penyakit kusta yang tadi sudah saya sebutkan. Berhasil cuma sebentar, kemudian ambruk. Dan bahkan sampai matinya Raja Uzia pun dia meninggal dalam keadaan sakit. Sesuatu yang tragis, teman-teman. Itu sebabnya saya berpesan, jangan sombong. Baik sudah berhasil maupun sebelum berhasil, jangan pernah sombong. Intinya kalau kalian sombong, satu, kalian sedang menghambat diri untuk berhasil. Yang kedua, ketika kita sombong, kita sedang membangun benteng, menghalangi Tuhan untuk memberkati hidup kita. Itu sebabnya saya sangat pesan sekali lagi, jangan sombong. Ini yang harus kalian ingat, bahwa Tuhan tidak suka dengan orang yang sombong. Bahkan Tuhan mau bertindak melawan orang yang sombong. Dari mana saya tahu itu? Nih kita baca ayatnya. Yakobus pasal 4 ayat 6. Di sana dibilang begini. Allah menentang orang sombong atau orang congkak. Artinya Allah tidak suka dengan orang sombong, atau Tuhan akan bertindak melawan orang yang sombong. Bayangin kalau Tuhan yang bertindak melawan orang yang sombong, kalahlah orang itu, karena orang itu terbatas. Kalau kita sombong dan lawan kita adalah Tuhan, wow, mau buat bagaimana kitanya? Pasti kalah kita. Itu sebabnya jangan sombong. Dan Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Nanti baca Yakobus pasal 4 ayat 6. Dan Allah itu mengasihi orang yang rendah hati. Nah pertanyaannya ini, kenapa Tuhan kok mengasihi orang yang rendah hati? Jawabannya sederhana, karena Allah adalah Allah yang kasih. Tuhan adalah pribadi yang penuh kasih, dan dia adalah pribadi yang penuh kasih. Itu sebabnya kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4, di sana dijelaskan, kasih itu tidak sombong. Karena Allah adalah kasih, kasih tidak sombong, makanya Allah bukan pribadi yang sombong. Itu sebabnya Allah tidak suka dengan orang sombong. Jadi ingat, tidak boleh sombong. Jadi 4 hal ini harus kita lakukan dalam kehidupan kita supaya kita berhasil. Walaupun masih muda, masih remaja, tetapi kalau pegang prinsip ini, yaitu satu, senantiasa cari Tuhan. Yang kedua, lakukan apa yang Tuhan senang. Yang ketiga,
dengarkan nasihat dari orang lain, jangan anggap diri pandai. Dan yang keempat, jangan sombong. Saya ulang, orang yang selalu mencari Tuhan, dengarkan ini baik-baik. Orang yang selalu mencari Tuhan, melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, menerima nasihat dari orang lain, dan tidak sombong, dia akan berhasil dalam kehidupannya. Sekali lagi, saya pesan, orang yang selalu mencari Tuhan, melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, menerima nasihat dari orang lain, dan tidak sombong, pasti akan berhasil. Pasti akan berhasil. Jadi, kalau kamu mau sekolahmu berhasil, kamu mau pekerjaanmu berhasil, kamu mau usahamu berhasil, ini yang harus kamu lakukan. Inilah caranya. Satu, senantiasa cari Tuhan. Yang kedua, lakukanlah apa yang Tuhan senang. Yang ketiga, nasihat dari orang lain. Yang keempat, jangan sombong kalau sudah berhasil. Tuhan Yesus memberkati. Semoga apa yang saya sampaikan dapat kalian ingat dan lakukan dalam kehidupan kalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Saya sudah selesai berbicara. Roh Kudus bantu mereka yang mendengar firman Tuhan ini, sehingga mereka dapat mengambil pelajaran-pelajaran positif yang dapat mereka lakukan dalam kehidupan mereka, sehingga kehidupan kami ini menjadi kehidupan yang berhasil. Kami tampil beda dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi saya berdoa, sekali lagi Roh Kudus ingatkan anak-anakmu akan setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah mereka dengar. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita katakan amin. Sampai bertemu di minggu yang akan datang. Tuhan berkati. Terima kasih kepada Pastor Riko Barus yang telah menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Semoga dengan firman Tuhan yang sudah kita dengar, praktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa di minggu depan ibadah kita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Imex Batam.